nyumput buni di nucaang nemrak bari jeung teu kadeuleu. Jadi kita itu bersembunyi di tempat yang terang tapi tidak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Rahayu sagung dumadi sampurasun kasadayana dulur. Om Swastiastu, salam nama budaya. Simbol penutup apa di luhur bah? Rada urai. Si super di luhur tah nu dipake kana sirah, kana mastaka rada buka tah. Eta teh pan penutup alias kaper. Kukuh karena janji. Itu. Berarti kita itu harus alif. Iya. Alif teh tetekon. Kukuh karena janji. Janji kita itu apa? Dengan yang memberikan hidup kita. Nah, janji kan itu. Kita itu melaksanakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi memberikan asah dan asih. Eta kene geuning bah artina bismillah teh. Meni dari ribut. Sebelum bismillah ku para waliullah itu harus bertaud dulu. Apa itu taud? Dewasa. Berarti kalau kita udah dewasa, mana benar mana salah itu tahu. Karena salah dan benar itu tidak bisa dipisah. Menyatu. Kenapa? Di sini ada Hawa, itu di kiri dan kanan. Yang harus bisa memisahkannya itu kolbu kita yang nggak pernah tidur. Yang mana kita ini saudara. Satu napas angin alif di situ. Lanjut bah. Aja. Kena lamnya bah. Tong dibahas. Karena di sini di bawah kalau kita udah mengerti ya. Sang pengelana Kang Restu penjahit. Non penjahit idinya ulah nyaho penjahitna mungkul. Sanajan geus ditek-tekan, geus diguntingan, tapi didinya bisa ngahijikeun. Mau nyarek jasa kacak. Gitu bah. Tahu tadi bah. Orang ketiga abah nu nilai tadi profesi penjahit itu tukang ngacak-ngacak sabarna mah. Geus alus-alus salembah. Tukang ngacak-ngacak tapi didinya geuning dihijikeun teh ku kanyeri. Di tojosannya kita bah. pun begitu. Jadi kita pun kalau kita tidak ada cobaan nggak akan naik-naik. Abah. Tapi saya selama berkelana senusantara itu saya belum pernah menemukan orang yang sudah bermakrifatullah, bah. Nah, kalau makrifatullah kita jangan sebut-sebut karena itu adalah ukuran diri pribadi. Ya. Iya, biasanya kan mereka kan nyaru, bah. Nyaru dalam arti dia nggak mau dikenal orang atau nggak mau orang mengenal dia. Gitu loh, bah. Iya. Jadi kalau bahasa Sunda nyumput buni di nucaang nemrak bari jeung teu kadeuleu. Jadi kita itu bersembunyi di tempat yang terang tapi tidak kelihatan. Seperti Abah, nggak ada yang tahu. Taunya Abah itu montir aja. Taunya Abah itu montir aja. Bagaimana caranya manusia menyatu dengan Tuhannya? Kan di situ udah jelas. Urat beheung jeung beheung aya antara, Allah jeung urang eueuh antara. Itu kan udah jelas. Gitu kan pasti diberi wejangannya. Berarti kita harus tahu. Iya, bah. Apa itu tuh beheung bah meureun kan si Mas mah orang Jawa bah. Kalau saya cerna pakai pikiran Enggak, saya. pasti di sana gitu. Kalau saya cerna pakai pikiran saya, linglung, bah. Karena saya
saya telaah itu sama halnya dengan manunggaling kawula dan Gusti. Nah, Kalau bahasa Jawa begitu. nah itu, Menyatunya yaitu hamba dengan Tuhan. manunggaling. Jadi kita Nah, bersatu. Nah, sekarang yang bisa sampai bicara Kang Sang Pangelana itu siapa? kenapa, Bah? Yang maha melihat itu siapa? Yang bisa maha bicara itu siapa? Yang maha melihat itu siapa? Maha mendengar itu siapa? Maha menyium itu siapa? Mencium. Maha usik itu siapa? Kalau kalau menurut Abah, Gusti Allah itu ada di manusia nggak? Ada. Tuh. Semua itu ada di manusia. Kitab Al-Quran itu ukuran. Semua ada pada diri kita. Makanya kita itu harus talkin dari sekarang, temui rokib atib dari sekarang. Supaya kita diikuti dengan yang lainnya kalau kita udah mengenal. Itu. Jadi apa yang akan kita bawa itu, perbekalan kita itu apa aja. Kang Sang Pangelana aja kalau mau kemana-mana pasti bawa bekal. Walaupun menurut kita itu sedikit. Nah kita pun berbuat baik, mencapai ridhonya itu enggak sesuai dengan umur kita. Abah juga 74, mungkin sadarnya baru 1994. Makanya Itu kan baru tingkat kesadarannya. makanya kan semuanya itu bayar. Semua kan tergantung dari kehendak Gusti Allah. Gitu. Iya. Bahkan kita berbuat baik pun kalau Gusti Allah nggak berkehendak kita masuk surga, ya kita nggak akan masuk surga. Kita jangan mengharap. Ya, betul, Bah. Kita harus ridhonya. Nah, Kalau kita berbuat baik pada seseorang, sebenarnya kita memberi kepada Kang Restu. Nah kita jangan mau istilahnya dikembalikan oleh Kang Restu. itulah yang saya maksud, Bah, tadi kan. Jadi kalau kita memberi Kang Restu, nah mungkin nanti dari penjahit, dari sang pengelana, dari rekan-rekan lain. Itu ya. Kita itu harus sabar dan takwa, karena yang mendapat ridho itu karena orang yang takwa. Orang bisa bicara takwa, bisa bicara sabar, tapi tidak tahu apa yang harus dijalankan. Sabar, pasrah, sumerah, tumarima. Itu kuulen gitu mah. Ya berarti kan dalam Tapi hal apa? begini, dalam hal begini orang-orang beribadah melaksanakan sholat itu kalau dia nggak tahu siapa yang disembah, berarti dia hanya menyembah kekosongan dong, Bah. Nah itu. Iya kan? Iya. Makanya dalam pemahamannya kan orang sholat itu kan harus khusyuk dan dia udah tahu siapa yang disembah. Jadi Ya mau dia waktu sholat pun ada suara apa, ada orang lewat depannya atau apa, dia nggak akan tahu gerak-gerik semua orang. Karena dia udah menyatu, kan begitu, Bah. Bahasanya kan karena dia udah menyatu. Begitu dia melaksanakan sholat, berarti dia memang udah benar-benar menyatu dengan yang disembahnya, kan begitu? Iya. Iya kan? Ngopi. Iya. Oke, Pak. Pemahamannya kan begitu, Pak. Iya.
Berarti kalau dia masih sholat, dia masih bisa ngeliat orang seliweran di depan dia, di samping dia, suara apa, berarti dia belum nyatu. Dan dia belum mengenal siapa yang dia ciptakan begitu. Makanya orang tua dulu rep sidakep sinuku tunggal mateni pancadria. Nah itu betul. Kosongkan. Kenapa itu barusan ngopi? Coba apa itu ngopi? Itu kalau dikaji itu dalam. Ngopi, ngolah pikir, ngolah iman, ngolah ilmu. Di situ gula dan kopi disatukan dalam satu wadah. Diseduhnya dengan air panas. Mana gulanya, mana kopinya. Tapi rasanya ada. Di mana adanya rasa? Tuh. Kalau dikaji jar dalam itu. Ya. Jadi setiap makanan apa-apa itu ya harus dikaji. Makanya orang tua bilang, kamu harus mengenal yang hidup cicing, hidup diam, hidup nyaring, hidup eling. Kok yang dikatakan hidup eling kok nggak eling-eling? Tangkal meureun Kalah. tangkal mah hirup cicing. Bebel itu. Hirup cicing tetangkalan tapi dibere rasa mungkul. Hirup nyaring sasatoan itu binatang dikasih akal dan rasa. Kalau manusia itu penyempurna keseluruhan, dikasih rasa, dikasih akal, dikasih pikiran. Kok nggak digunakan? Makanya dalam Al-Quran, gunakanlah akal dan pikiranmu. Titik. Hidup nyaring itu hidup bangun ya. Eling. Nah, Bangun ya. Coba binatang. Binatang tidurnya cuman salenyapan cek bahasa kolot. Cuma sebentar. Ya. Nah, kita pun harus begitu. Jangan yang ngantuk itu kan mata, jangan tidur seluruhnya. Kalau kita tidur ke semua sampai lupa daratan, dibangunin tuh susah tuh. Apalagi as-sholatu khairum minan naum. Wah, udah. Tibra aja. Tapi kalau telinga nggak tidur, begitu ada suara langsung bangun. Nah itu pelajaran Abah dulu waktu masih kanak-kanak. Makanya dulu itu ngaji itu dilanggar. Dari langgar ke Tajug. Udah dari Tajug baru ke Masigit. Ya pada mata duitan bah. Nah kan sekarang itu yang dikatakan ulama sama orang tua dulu ya yang apa nanti kalau kamu masih bisa menemui itu padati, ajug, sajati. Padati apabila ada hartanya dia bisa kasih ceramah karena ada pulus. Ajug banyak kan sekarang cuma bicaranya aja wek tinggi-tinggi. Tapi bohong. Tapi yang sejati itu yang susah.